Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfi Sahara, NIM 2211091004 dari kelas 1A D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Melalui video ini adalah untuk memenuhi tugas Sistem Instrumentasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Roswaldi SK, SST MKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem-sistem satuan dalam pengukuran. Yang pertama, satuan dasar dan satuan turunan. Pengertian satuan dasar adalah beberapa satuan pengukuran yang didefinisikan dalam sistem satuan internasional untuk ketujuh besaran pokok yang termasuk dalam sistem yang dikenal sebagai sistem besaran internasional. Adapun contoh satuan dasar adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, kuat cahaya, dan jumlah molekul. Yang kedua yaitu satuan turunan, adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan dasar yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Adapun contoh besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Yang kedua yaitu sistem-sistem satuan. Sebagai dasar pertama, para ilmuwan Perancis memutuskan bahwa sebuah sistem yang umum atau universal dari berat dan ukuran tidak harus bergantung pada standar-standar acuan atau referensi yang dibuat oleh manusia, tetapi sebaliknya didasarkan pada ukuran-ukuran permanen yang diberikan oleh alam. Sebagai dasar kedua, mereka memutuskan bahwa semua satuan-satuan lainnya akan dijabarkan atau diturunkan dari ketiga satuan dasar yang telah disebutkan tersebut, yaitu panjang, massa, dan waktu. Sebagai dasar ketiga, mereka mengusulkan bahwa semua pengalian dan pengalian tambahan dari satuan-satuan dasar adalah dalam sistem desimal, dan mereka merancang sistem awalan-awalan yang kemudian digunakan sampai sekarang. Sebuah sistem yang lebih dimengerti telah diterima dalam tahun 1954 dan atas persetujuan internasional ditunjuk sebagai Sistem Internasional atau SI pada tahun 1960. Dalam sistem SI ini digunakan 6 satuan dasar yaitu meter, kilogram, sekon, dan ampere yang diambil dari sistem MKSA. Dan sebagai satuan dasar tambahan adalah derajat, Kelvin, dan lilin atau kandela, yaitu berturut-turut sebagai satuan temperatur dan intensitas penerangan. Kemudian yang ketiga yaitu satuan listrik dan magnet. Sistem elektrostatik CGS atau CGSE didasarkan pada hukum Coulomb yang diturunkan secara eksperimental untuk gaya antara dua muatan listrik. Satuan muatan listrik CGSE dinamakan stat Coulomb. Satuan muatan listrik yang digunakan CGSE memungkinkan penentuan satuan listrik lainnya berdasarkan persamaan-persamaan yang telah diartikan. Dasar sistem satuan elektromagnetik atau CGSM adalah hukum Coulomb yang ditentukan secara eksperimental untuk gaya antara dua kutub magnet. Dengan diperbaikinya teknik-teknik pengukuran, diperoleh adanya perbedaan kecil antara satuan-satuan praktis CGSM yang diturunkan dengan satuan-satuan internasional yang kemudian diperinci sebagai berikut. Dapat kita lihat satuan-satuan praktis CGSM yang kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan internasional. Di sini ada tabel satuan listrik dan magnet. Yang keempat yaitu sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional MKSA diakui pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran dengan nama Sistem Internasional. Sistem ini menggantikan semua sistem lain di negara-negara yang menggunakan sistem metrik. Dapat kita lihat di sini tabel besaran sistem satuan internasional. Yang kelima, sistem satuan lain. Pada tabel 3 ini kita dapat lihat yaitu pada kolom pertama menunjukkan besaran-besaran, ada dasar, tambahan, dan turunan. Pada kolom kedua ini menunjukkan simbol persamaan untuk masing-masing besaran.
Pada kolom ketiga menunjukkan dimensi tiap satuan yang diturunkan dinyatakan dalam keenam dimensi dasar. Pada kolom keempat menunjukkan nama tiap satuannya. Dan pada kolom kelima ini adalah simbol satuan. Pada tabel 4 terdapat tabel konversi satuan Inggris ke SI. Berbagai sistem lain telah dirancang dan telah digunakan di berbagai negara di dunia ini. Sistem MTS atau meter ton sekon khususnya dirancang untuk tujuan-tujuan teknik di Perancis dan merupakan tiruan seksama dari sistem CGS, kecuali bahwa satuan panjang dan satuan massa yaitu meter dan ton lebih disesuaikan untuk pemakaian teknik yang praktis. Karena ukuran Inggris masih digunakan secara luas, di Britania dan benua Amerika Utara, pengubahan ke sistem SI menjadi perlu jika kita akan bekerja dalam sistem tersebut. Pada tabel di samping diberikan beberapa faktor pengubah atau faktor konversi yang umum dari satuan Inggris ke satuan SI. Selanjutnya yaitu pengubahan satuan atau conversion. Pengubahan kuantitas atau besaran fisis dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya sering diperlukan. Sebuah besaran fisis dinyatakan oleh satuan dan besarnya ukuran. Jadi yang harus diubah adalah satuan, bukan besarnya ukuran. Untuk melakukan pengubahan dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya, cara yang paling menyenangkan adalah menggunakan persamaan-persamaan dimensional. Cara ini memerlukan pengetahuan mengenai hubungan numerik antara satuan-satuan dasar dan beberapa kepintaran dalam mengerjakan pengalian dan pengalian tambahan dari satuan-satuan tersebut. Cara yang digunakan dalam pengubahan dari satu sistem satuan ke sistem lainnya ditunjukkan melalui sejumlah contoh yang makin lama dibuat makin sulit. Di sini saya mempunyai contoh soal pertama. Luas lantai sebuah bangunan kantor adalah 5.000 meter persegi. Tentukan luas tersebut dalam kaki kuadrat atau FT kuadrat. Untuk mengubah satuan M kuadrat menjadi FT kuadrat, kita harus mengetahui hubungan antara keduanya. Pada tabel 4 yang ditunjukkan bahwa kesamaan metrik 1 FT adalah 30,48. Bisa kita lihat dari tabel 4 tadi. Atau 1 FT sama dengan 0,3048 meter. Maka, untuk mencari luas lantai atau mencari A-nya yaitu 5.000 meter persegi dikali 1 kaki per 0,3048 meter, maka didapatkan hasil luasnya yaitu 53.800 kaki kuadrat. Yang kedua yaitu contohnya kecepatan cahaya di dalam ruang hampa adalah 2,997925 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nyatakan kecepatan tersebut dalam kilometer per jam. Di sini penyelesaiannya yaitu C sama dengan 2,997925 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali 1 km per 10 pangkat 3 meter dikali 3,6 dikali 10 pangkat 3 sekon per 1 jam. Maka di sini didapatkan hasilnya 10,79 dikali 10 pangkat 8 km per jam. Contoh soal ketiga yaitu ukuran luas lantai sebuah ruang kelas adalah 30 kaki dikali 24 kaki. Tentukan luas tersebut dalam meter persegi. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan tabel 4, kita peroleh bahwa pengubahan sebaliknya dari kaki atau FT ke centimeter adalah 0,0328084. Maka di sini 1 cm-nya itu kan 0,0328 kaki atau kalau dijadikan meternya kan 3,28 kaki. Maka di sini kita mencari luasnya, cari A-nya yaitu 30 FT dikali 24 FT sama dengan 720 FT kuadrat atau A sama dengan 720 FT kuadrat dikali 1 FT per 3,28 FT, maka didapatkan hasilnya 67,3 meter persegi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.